saya Risliana dengan NIM 23030634 dari Fakultas Pertanian, Prodi Peternakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi ternak yang diampu oleh Ibu Tati Fidianasari, SPT, MP, IPM. Nah, di sini saya akan menggunakan kelinci sebagai bahan. Saya akan menjelaskan tentang anatomi eksternal pada tubuh kelinci yang terdiri dari caput, ini caput, kolum, yaitu leher, ini trunkus yaitu badan, dan ekstremitas liberae dan juga caudal. Ini caudal. Dan seluruh rambut ditutupi oleh rambut-rambut yaitu pilus. Yang pertama yaitu caput. Bagian caput kelinci terdapat organ-organ yaitu 5 oris dipatasi oleh labium superior. Ini labium inferior, fibrisae, rambut-rambut kaku panjang. Ini dan nares externus, lubang hidung bagian luar. Organon visuus terdiri dari bulbus oculi yang terdiri dari kornea, ini iris, dan pupil mata. Pupil mata yaitu yang bentuk hitam ini. Palpebra, kelopak mata. Ini palpebra terdiri dari palpebra superior, palpebra inferior, dan plica seminalis, yaitu membran nictitans yang telah mereduksi terdapat di sudut mata dekat hidung. Yang ini. Organon auditus terdiri dari pinnae, auriculae atau dan telinga ini, dan porus acousticus. Externus, lubang telinga bagian luar. Trunkus terbagi atas beberapa daerah yaitu toraks, ini bagian dada, abdomen bagian perut di sini, dorsum bagian punggung, glutae bagian pinggul, dan perineum, otot di sekitar alat genital di sini. Ada beberapa organ yang terdapat pada trunkus, yaitu umbiculus, mamae dengan papila mamae yang terletak inguinal, dan juga anus. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekstremitas liberae, yaitu ekstremitas cranialis tersusun dari brachium disokong oleh tulang humerus, antebrachium disokong oleh radius dan ulna, manus terdiri dari carpus disokong oleh tulang karpal, metacarpus disokong oleh tulang metakarpal, digiti disokong oleh phalanges. Yang kedua, ekstremitas caudalis terdiri dari femur yang disokong oleh os femur, crus disokong oleh os tibia dan fibula, pes terdiri dari tulang, tarsus disokong oleh os tarsalia, metatarsus disokong oleh os metatarsalia, dan digiti 3 buah disokong oleh phalanges, facula menyerupai taratak atau ungula. Di sini saya akan menjelaskan tentang topografi pada organ dalam. Yang pertama ada hepar. Hepar warnanya merah tua, terdiri dari beberapa lobi. Dan yang kedua ada vesica valea, kaudal dari hepar. Dan ada oesophagus ini, ventriculus. Mana ventriculus? Lien, kaudal dari ventriculus.
intestinum tenue. Ini intestinum tenue terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Cecum, ini yang besar hijau. Intestinum crassum, ini intestinum crassum. Vesica urinaria, ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem nervosum atau otak. Organ-organ pada sistem nervosum hewan mamalia terdiri atas hemisfere cerebri, fissura longitudinalis cerebri, lekukan yang memisahkan kedua hemisfere cerebri. Giri, lengkungan pada permukaan cerebrum. Sulci, lekukan pada permukaan cerebrum. Medulla oblongata. Dan di sini saya akan menjelaskan sistem digestori, yaitu yang terdiri dari glandula salivari, kelenjar-kelenjar ludah yang bermuara dalam rongga mulut yang ada di sini. Glandula parotis sebelah luar di belakang mandibula, masih di dalam sini, di sini. Glandula sublingualis di bawah lingua. Glandula infraorbitalis. Semua kelenjar ini memiliki pasangan. Hepar dekat dengan diafragma sebelah dexter ventriculus menghasilkan cairan empedu yang dialirkan melalui ductus hepaticus menuju vesica valea. Saluran dari vesica valea atau ductus cysticus bergabung dengan ductus hepaticus menjadi ductus choleductus yang bermuara ke cranial duodenum. Pankreas terdapat di antara duodenum, pars ascendens dan pars descendens, menghasilkan 2 macam getah. Yang pertama, enzim disalurkan melalui ductus pankreaticus ke duodenum. Dan yang kedua, hormon disalurkan langsung ke dalam darah atau todak melalui saluran keluar. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan. Sistem pernapasan terdiri dari trakea yang tersusun dari cincin tulang rawan ini, bifurcatio trachealis yang ini di sini, percabangan dari trakea, ada bronkus sinister dan dexter, ini bronkus sinister dan bronkus dexter. Ini ada 2 pulmo. Pulmo ini terbagi menjadi 2, yaitu pulmo sinister yang terdiri dari 2 lobi. Yang pertama yaitu lobus superius yang ini, dan yang kedua lobus inferius yang ini. Ada pulmo dexter terdiri dari 3 lobi. Yang pertama lobus superius yang ini, dan lobus medianus yang ini, dan lobus inferius yang ini. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang sistem sirkulasi darah. Yang pertama yaitu ada kor atau jantung. Ini yang berwarna merah. Jantung ini terdiri dari atrium dexter, atrium sinister, ventricle dexter, dan ventricle sinister. Yang kedua ada arteri, saluran darah yang mengangkut darah kaya oksigen dari jantung ke jaringan tubuh. Dan ada arteri pulmonalis, pembuluh darah yang mengalirkan darah terdeoksigenasi dari jantung ke kapiler paru-paru. Dan ada vena, pembuluh darah yang mengangkut darah terdeoksigenasu kembali ke jantung dari organ tubuh. Ada vena pulmonalis, pembuluh darah yang mengalirkan darah beroksigen dari paru-paru ke jantung. Di sini saya akan menjelaskan tentang enzim pada proses pencernaan. Yang pertama yaitu enzim pitialin terdapat di dalam air ludah yang dihasilkan oleh kelenjar ludah berfungsi mengubah amilum menjadi glukosa.
Yang kedua, ada enzim amilase, dihasilkan oleh kelenjar ludah di mulut dan pankreas, berfungsi mengubah amilum menjadi maltosa. Dan yang ketiga, ada enzim maltase, terdapat di usus 12 jari, berfungsi memecahkan molekul maltosa menjadi molekul glukosa. Dan yang keempat, ada enzim pepsin, dihasilkan oleh kelenjar pepsinogen yang terletak di lambung, yang akan bereaksi dengan asam lambung menjadi pepsi, yang berfungsi memecahkan molekul protein menjadi pepton. Dan yang kelima, ada enzim tripsin, dihasilkan oleh pankreas dan dialirkan ke dalam usus 12 jari, yang berfungsi memecahkan molekul pepton menjadi asam amino. Dan yang keenam, ada asam klorida atau HCI, yang biasa disebut dengan asam lambung, dihasilkan oleh kelenjar di dalam dinding lambung, yang berfungsi untuk membunuh mikroorganisme tertentu yang masuk bersama-sama makanan. Dan yang ketujuh, ada cairan empedu yang dihasilkan oleh hati dan ditampung dalam kantong empedu, yang berfungsi untuk memecahkan molekul lemak menjadi butiran-butiran yang lebih halus sehingga membentuk emulsi. Dan yang ke-8, ada enzim lipase yang dihasilkan oleh pankreas dan kemudian dialirkan ke dalam usus 12 jari. Enzim lipase juga dihasilkan oleh lambung, tetapi jumlahnya sangat sedikit, yang berfungsi memecahkan molekul lipid menjadi asam lemak dan gliserol. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada ruminansia yang terdiri dari rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumen. Rumen berfungsi sebagai persentase oleh mikroba dan sebagai tempat absorpsi viva dan sebagai tempat pencernaan pakan. Yang kedua, ada retikulum. Retikulum berfungsi sebagai persentase oleh mikroorganisme dan sebagai tempat absorpsi viva air dan amonia. Yang ketiga, ada omasum. Omasum berfungsi sebagai penyerapan air asam lemak tertentu dan natrium. Makanan masuk ke dalam omasum secara bertahap sehingga penyerapan air sari makanan juga secara bertahap. Yang keempat, ada omasum. Perut sejati berfungsi sebagai pengatur pencernaan secara enzimatis dan kimiawi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis mikroba pada sistem pencernaan ruminansia. Yang pertama, ada bakteri pencernaan hemiselulosa yang berfungsi untuk memecah selulosa. Contohnya, Bacteroides succinogenes berbentuk batang, dan ada juga Ruminoculus albus berbentuk bulat. Yang kedua, ada bakteri proteolitik berfungsi untuk memecah protein, asam amino, dan peptida menjadi amonia. Contohnya, Bacteroides succinogenes, Ruminococcus albus, Bacteroides ruminocola, Selemonas ruminatium. Bakteri metanogen berfungsi untuk mengkatabolisme alkohol dan organik menjadi metan, karbon dioksida. Metabacterium formicium, Atanabacteriter. Yang ketiga, bakteri amilolitik berfungsi mempermain Pasticanalium, contoh Clostridium lokenedi, Broken edi. Sekian video yang saya dapat sampaikan tentang rumen dan juga jenis-jenis bakteri yang ada pada rumen. Saya ucapkan terima kasih.